Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo geng, cuma lagi nih bersama Michan di channel Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini, Michan akan menceritakan kisah misteri yang berjudul Perang Pelet Berujung Petaka. Cerita kali ini Michan dapatkan dari laman Kompasiana. Jika kalian ingin membaca sendiri, nanti link akan Michan sediakan di kolom deskripsi ya gengs. Oke, daripada lama-lama langsung saja kita masuk ke ceritanya. Perang pelet yang berujung petaka. Si bos ini kalau nggak si Lili pasti si Ayu yang sering diajak urusan bisnis ke luar negeri. Kenapa bukan aku sih? Gerutu Ria yang komplain terhadap sikap bos kantornya. Gimana nih Nik? Nggak adil banget kan yang dilakuin Mas Felix ini? Pilih kasih dia tuh Nik, ungkap Ria kepada Ani sahabatnya. Kalau begini caranya, aku harus cari cara supaya Mas Felix lebih perhatian kepadaku. Dia harus bertekuk lutut di hadapanku. Gerutunya lagi. Ani yang melihat kesewatan Ria hanya bisa geleng-geleng kepala saja mendengar perkataan demi perkataan yang keluar dari mulut Ria. Sabar Ri, mungkin Pak Felix punya pertimbangan. Kenapa kok seringnya Lili atau Ayu yang diajaknya? Kata Ani berupaya menenangkan Ria. Enggak nih, itu pasti Mas Felix aja yang dasarnya ganjen, mata keranjang. Sebel aku jadinya nih. Pokoknya nih, aku harus bisa dapetin Mas Felix apapun caranya, titik. Jawab Ria kepada Ani. Ya sudahlah, terserah kamu Ri. Aku kan emang ngingetin kamu aja supaya sabar. Jawab si Ani. Ya, Ria, sosok wanita kantoran, salah satu staf asisten bos kantornya, yang sebenarnya tak kalah cantik dan menarik bila disandingkan dengan paras kecantikan para asisten bosnya yang lain yaitu si Lili dan si Ayu. Rupanya Ria sudah kadung jatuh cinta pada Felix sang bos kantornya tersebut, sehingga ia sering terpatik cemburu ketika Lili ataupun Ayu justru yang lebih sering mendapat perhatian dari si Felix, bos kantor yang jadi pujian hatinya tersebut. Sementara itu, Felix pikirannya sedang bergolak. Ia bimbang siapa yang harus mendampinginya dalam urusan bisnisnya di Italia. Hal itu diutarakannya pada Yoga, ajudan pribadinya. Gimana ini Yok? Apa aku ajak si Lili aja ya untuk urusan bisnis di Italia ini? Soalnya waktu lalu kan si Ayu udah ku ajak waktu urusan bisnis ke Jerman. Atau si Ria aja kali ya? Kayaknya enggak deh Yok. Lili aja lah. Soalnya Ria terlihat pendiam sih. Repot ntar urusannya kayak waktu di Perancis lalu. Kamu ingat kan Yok? Waktu itu Ria malah lebih banyak diamnya. Iya kan? Ungkap Felix kepada Yoga. Terserah bos ajalah gimana baiknya. Kalau saya mah cuman pengikut. Mana saya ngerti urusan yang begituan bos. Jawab si Yoga. Padahal Yok, waktu itu kan aku mengandalkannya. Tapi ya kamu tahu sendiri kan. Kan kamu terus yang mendampingi saya. Makanya aku jadi lebih sering ngajak si Lili atau si Ayu kalau ada urusan bisnis kantor. Aduh, Ria. Sebenarnya aku itu suka Yok sama dia. Tapi entah kenapa juga sih, aku tuh langsung terdiam membeku. Lidahku itu jadi keluh dan mulutku itu mengatup bila aku ingin mengungkapkan rasa suka ini sama dia. Dia itu malahan sering bikin aku cemburu sama staf cowok para bawahanku. Bayangkan Yok, dia justru lebih supel kalau gaul sama bawahanku, para cowok-cowok ganjen itu. Tapi kalau sama aku, dia malah dingin banget. Padahal aku kan bosnya. Beda banget lah respeknya. Aku harus cari cara nih supaya Ria bisa tergila-gila padaku. Gimana Yok menurut kamu? Tanya Felix kepada Yoga. Ya kalau menurut saya sih, bos harus kasih perhatian sama si Ria, supaya tahu kalau bos itu suka sama Ria. Maaf ya bos, itu cuma saran loh. Terus emangnya bos mau pakai cara apa sih sebenarnya? Tanya si Yoga. Nanti kamu akan tahu sendiri Yok. Tunggu sajalah nanti, jawab si Felix. Ya, begitulah yang terjadi pada Felix, yang ternyata usut punya usut sedang menaruh hati kepada Ria. Singkat kata, begini jalan ceritanya. Suatu malam sekitar pukul 11 malam, Ria dengan ditemani sahabatnya yaitu Ani, datang pada seorang dukun santet, Ki Probo namanya. Lalu
Ria mengutarakan apa yang menjadi tujuannya datang menemui Ki Probo. Dan Ki Probo juga paham apa yang menjadi keinginan Ria. Sejurus kemudian langsung menyodorkan dan menerangkan ilmu pelet ajian jaran goyang. Ki Probo menjelaskannya dengan seksama kepada Ria. Ritual jaran goyang itu tidaklah mudah, Dok. Sebab kamu harus menjalani prosesi ritual mandi kembang 7 rupa selama 7 hari 7 malam dan puasa muti selama 7 hari 7 malam. Lalu kamu harus memberi sajen pada susuk yang nantinya kutanamkan di ubun-ubun setiap malam Jumat. Kemudian merapalkan mantra pelet yang sudah saya berikan kepada kamu sebanyak 111 kali saat tengah malam, sebanyak 33 kali saat fajar, dan sebanyak 44 kali saat senja. Jadi totalnya 188 kali dalam sehari, diiringi membayangkan wajahnya selama melafalkan mantra. Kamu sanggup? Sanggup, Ki. Pokoknya demi mendapatkan Mas Felix, saya sanggup, Ki. Jawab Ria dengan penuh keyakinan. Baiklah kalau begitu, saya siapkan berbagai bahannya dan catatan tata cara buat ritualmu. Dan ingat juga, kamu sudah sepakat dengan segala konsekuensinya ya, Duk. Tegas Ki Probo kepada Ria. Siap, Ki. Jawab Ria lagi. Sepulangnya dari rumah Ki Probo, dalam perjalanan pulang tersebut, Ani sempat mengingatkan sahabatnya tersebut. Kamu sudah yakin banget Ri pakai pelet jaran goyang demi memikat Pak Felix? Ingat Ri, pelet itu gak baik, dosa Ri, kata si Ani. Udahlah nih, pokoknya aku udah yakin Mas Felix harus bertekuk lutut di hadapanku. Dia harus jadi milikku. Gak rela banget kalau Mas Felix itu sampai jatuh ke pelukan si Lili ataupun si Ayu. Tegas Ria. Ya sudahlah kalau begitu. Yang penting sebagai sahabatmu, aku sudah mengingatkan kamu loh, tutur si Ani. Ternyata apa yang dilakukan oleh Ria turut juga dilakukan oleh Felix. Dengan ditemani yoga ajudan pribadinya, ia datang kepada dukun santet, Ki Jambrong namanya. Ki Jambrong menjelaskan dengan seksama kepada Felix tentang ilmu dan laku ritual yang harus dilakoni agar bisa menguasai pelet Semar Mesem. Dengan serius Ki Jambrong menjelaskan kepada Felix. Ingat ya, kamu harus mandi kembang 7 rupa selama 7 hari, puasa mutih 7 hari 7 malam, mulainya Selasa Kliwon. Kemudian di hari ke-8 kamu harus puasa pati geni selama 1 hari penuh. Mantra yang saya kasih ini harus kamu baca sebanyak 3 kali sambil tahan nafas dan membayangkan wajah orang yang kamu tuju. Jangan lupa, setelahnya kemudian ditiupkan ke tanganmu lalu diusapkan ke wajahmu. Kamu bawa juga jimat kalung yang saya berikan ini. Kamu tiupkan juga mantra itu kepada jimat ini setiap hari. Ingat, setiap hari. Dan jangan lupa juga, setiap malam Jumat, kamu lakukan ritual memandikan jimat dengan kembang 7 rupa. Dan saya juga ingatkan jangan ada yang kamu langgar karena kamu sudah sepakat dengan konsekuensinya bila kamu melanggarnya. Jelas Ki Jambrong. Baiklah Ki, saya akan patuhi segala syarat yang Ki Jambrong jelaskan. Pokoknya demi Ria, saya siap Ki. Tegas si Felix. Di tengah perjalanan saat hendak pulang, Yoga juga sempat mengingatkan apa yang dilakukan bosnya tersebut. Bos, maaf bos. Aduh, gimana ya bos? Saya jadi segan ngomongnya nih bos. Tutur Yoga kepada Felix. Kenapa Yok? Kamu gak setuju dengan caraku ini? Gak yakin kalau caraku ini berhasil? Tegas Felix kepada Yoga. Bukan begitu juga sih bos. Cuman sih, apa gak dosa kalau pakai cara itu? Karena itu pelet bos. Aduh, maaf bos. Maaf, saya cuma ngasih saran aja bos, kata si Yoga. Sudahlah, kamu lihat aja nanti gimana hasilnya, oke? Tegas Felix lagi. Siap bos. Oke lah kalau begitu, jawab Yoga. Singkat cerita, ternyata goro-goro saling kasmaran. Inilah akhirnya ke depan yang membuat terjadinya malapetaka di kemudian hari, yang diakibatkan karena perang santet ilmu hitam antar ajian jaran goyang versus ajian Semar Mesem. Saling adu kuat, bertahan, dan menyerang di antara dua pelet ilmu hitam dari dua dukun santet milik Ki Probo dan Ki Jambrong akhirnya terjadi.
Bukannya tambah saling jatuh cinta dan saling memiliki yang terwujud di antara Felix dan Ria, tapi yang terjadi adalah malapetaka. Katanya sih, hal ini terjadi karena efek saling serang dan saling bertahan dari kedua ilmu pelet hitam tersebut, sehingga justru menimbulkan antiklimaks, membuahkan malapetaka yang berujung pada rusaknya ingatan Ria dan Felix yang pada akhirnya harus mengalami gangguan jiwa. Ya, keduanya jadi gila, sempat dirawat berbulan-bulan di rumah sakit jiwa, tapi karena kondisi kesehatan keduanya terus menurun, akhirnya mereka harus dirujuk ke rumah sakit umum dan menempati ruang ICU. Menurut diagnosa dokter yang merawat keduanya, kenapa kondisi kesehatan keduanya menjadi seperti itu? Disebabkan juga karena keduanya tidak mau makan dan minum. Asupan gizi dalam tubuh tak seimbang dan sering menyakiti diri sendiri. Bahkan akhirnya nyawa Ria dan Felix tak tertolong dan harus dijemput ajal. Masing-masing menghembuskan nafas terakhirnya di ICU rumah sakit. Kematian keduanya sangat tidak wajar. Ria meninggal dengan mata melotot, kemudian keluar darah hitam dari ubun-ubunnya. Sedangkan Felix selain meninggal dengan mata melotot, dari lubang duburnya keluar cairan hitam dan ada bekas menghitam seperti terbakar di dadanya. Bisa dimungkinkan ini disebabkan karena ritual-ritual pesugihan ataupun sejenisnya yang tak lagi rutin dijalankan karena keduanya akhirnya jadi gila. Ya, sebuah akhir yang tragis sekaligus memilukan. Goro-goro kasmaran justru terjadi perang santet pelet hitam, jaran goyang versus Semar Mesem. Begitulah kesaksian Ani dan Yoga kepada saya, termasuk juga kesaksian yang didapat Ani dan Yoga dari keluarga dekat keduanya, baik itu keluarganya Felix maupun keluarganya Ria yang tak ingin namanya disebutkan tersebut. Ya, sebagai HR di kantor, saya perlu mengetahui apa yang terjadi sebab musabab terkait sakit kerasnya dua karyawan terbaik kantor yang akhirnya meninggal tersebut. Apalagi yang satu bos dan satunya adalah asisten bos. Yang jelas sesuai komitmen dan janji saya dalam rangka catatan kearsipan karyawan, saya tidak akan menuliskan apa yang diungkapkan Ani dan Yoga, termasuk dari kedua keluarga masing-masing, baik itu keluarga Felix dan keluarga Ria. Ya, ternyata meski dunia semakin modern, tapi saya harus menerima kenyataan pahit bahwa pelet, santet, dan sejenisnya demi mencapai tujuan masing-masing masih saja berlaku. Sehingga inilah saya jadi perlu juga menulis kisah tragis di dalam cerita saya untuk menjadi pengingat bagi diri agar selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan selesai. Sekian dan itulah akhir dari kisah misteri yang berjudul Perang Pelet yang Berujung Petaka. Oke gengs, di sini Michan cuma mau mengingatkan ya gengs, jangan melakukan sesuatu hal itu dengan cara instan ataupun cara-cara yang berbau-bau mistis. Dan semoga kita semua dijauhkan ya gengs dari hal-hal yang seperti itu. Dan Michan ingatkan kepada kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Akhir kata Michan ucapkan terima kasih ya geng untuk kalian yang sudah mau menonton video kali ini. Dan tunggu cerita Michan yang selanjutnya ya gengs. Dan jangan lupa untuk like, share, dan komen ya geng untuk perkembangan channel Michan. Dan jangan lupa juga nih coret-coret di kolom komentar jika ada penyampaian kata ataupun kalimat yang kurang tepat. Jika dalam cerita ini terdapat nama, tokoh, dan tempat yang sama, itu hanya kebetulan semata ya gengs. Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.